Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi yang kemarin momentum dan impuls. Sekarang kita lanjut ke tumbukan. Diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengintegrasikan hukum kekebalan energi dan momentum untuk peristiwa tumbukan. Kemudian yang kedua, yaitu menjelaskan jenis-jenis tumbukan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Bisa dilihat di layar ya. Di sini ada dua buah bola, yang satu dengan massa yang besar, yang satu massanya kecil. Tumbukan merupakan hasil interaktif dua buah benda yang bergerak searah atau berlawanan arah. Gejala yang dapat menjelaskan konsep momentum dan impuls selain asas kerja roket dan mesin jet. Konsep momentum dipandang sebagai konsep yang muncul dari penerapan hukum 2 Newton. Nah, dari hukum 2 Newton di sini diketahui F sama dengan M dikali A, di mana A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi delta T, ya. Kemudian F sama dengan M dikali V2 min V1 dibagi delta T. Kemudian di perkalian silang F dikalikan delta T sama dengan M dikali V2 min V1, di mana F sama dengan besar gaya yang bekerja, satuannya Newton, M sama dengan massa, satuannya kilogram, A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian delta T sama dengan selang waktu gaya bekerja, satuannya sekon, V1 kecepatan awal meter per sekon, V2 kecepatan akhir meter per sekon juga. Nah, dalam soal-soal perhatikan arah gaya yang bekerja ya. Di sini diperhatikan, di sini ketika gayanya ke sana, maka V-nya juga arahnya ke sana. Kemudian V-nya adalah positif. Kemudian jika gayanya berlawanan arah, maka V2-nya itu negatif. Hasil kali gaya dengan selang waktu, lamanya gaya itu bekerja, sama dengan hasil kali massa dengan selisih antara kecepatan akhir dengan kecepatan awal benda. Oleh karena itu, besaran ini diberi nama khusus yaitu momentum. Momentum adalah hasil kali massa benda dengan kecepatannya. Ya, ini P sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Nah, diperhatikan di sini, ini adalah momentum, ini P adalah momentum, ya. Nah, massa itu massa dari mobil sendiri itu sama dengan kecepatan. Nah, apabila mobil ini melaju, kemudian mobil ini mempunyai massa, secara otomatis mobil ini mempunyai momentum. Momentum saat kecepatan mobil V1 sama dengan P1 sama dengan M dikali V1. Ini ya. Momentum saat kecepatan mobil V2 berarti momentum 2 sama dengan M dikali V2. Ini ya. Ini kalau P1 berarti momentum M dikali V1. Kalau P2 berarti massa dikali V2. Hukum kekekalan momentum. Bila dua benda atau lebih berinteraksi, jumlah momentum benda-benda itu selalu tetap besarnya, asalkan tidak ada gaya luar dari luar sistem bekerja pada sistem itu, atau resultan gaya dari luar sistem sama dengan 0. Ya. Nah, ini ketika V1 ini dan V2 ini kita beri gaya, ya, melaju dengan arah yang berlawanan, maka setelah itu dia juga akan kembali ke arah yang berlawanan. Atau ini V2-nya diam di sini, V1-nya menumbuk V2, maka V1-nya juga akan kembali ke V1 aksen ya. V1 kembali ke V1 aksen, kemudian V2-nya juga akan mental ke sana dengan besar V2 aksen. Tumbukan adalah contoh dari interaksi antara dua benda. Contohnya peluru yang melesat dari dalam senapan, ya. Nah, ini.
Ilustrasinya seperti itu. Ini adalah tumbukan. Kemudian yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku yang pertama, jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan sama, ya. Energi kinetik sebelum tumbukan dan energi kinetik setelah tumbukan adalah sama, maka EK sama dengan EK aksen. Nah, yang kedua, hukum kekekalan momentum. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Dengan koefisien restitusinya sama dengan 1. Dalam soal-soal persamaan 2 dan 3 disubstitusikan, ya. Nah, ini disubstitusikan sama dengan 1 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1, ya. Nah, yang pertama, simulasi yang pertama. Nah, ini adalah contoh dari tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu apabila ada dua buah benda yang berlawanan arah saling bertumbukan, maka dia energi kinetiknya jumlahnya sama, ya. Kemudian yang kedua seperti ini. Nah, ini juga termasuk ke dalam tumbukan lenting sempurna karena massa yang satu dengan massa yang kedua itu berbeda. Contoh soal. Sebuah bola karet bermassa 0,5 kg dilempar ke dinding. Pada saat bola mengenai dinding, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Jika tumbukan bola dan dinding lenting sempurna, berapakah kecepatan bola setelah menumbuk dinding? Ya, ini ya. Nah, ini diketahui bahwa bisa diketahui di sini jika tumbukannya lenting sempurna. Lenting sempurna maka koefisien restitusinya adalah 1. Berapakah kecepatan bola setelah menumbuk dinding? Berarti di sini dimasukkan 1 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. 1 sama dengan min V2 aksen dikurangi 0 dibagi V2 min 0. Maka V2 sama dengan min V2 aksen. Maka V2 aksen sama dengan min 20 meter per sekon. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. V1 min V2 min V1 adalah kecepatan relatif benda pertama terhadap benda kedua sebelum benda itu bertumbukan. V2 aksen min V1 aksen adalah kecepatan relatif benda pertama terhadap benda kedua setelah benda itu bertumbukan. Pada kebanyakan tumbukan, besar kecepatan relatif itu tidak tetap, melainkan berkurang dengan suatu faktor tertentu yang disebut koefisien restitusi. Di dalam tumbukan lenting sebagian itu mempunyai rumus E sama dengan min V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Misalkan sebuah bola dijatuhkan ke lantai, bola sama dengan benda 1 dan lantai sama dengan benda 2, maka sebelum dan sesudah tumbukan kecepatan melantai sama dengan 0. Sehingga E sama dengan min V2 aksen dibagi V2. Umpamanya tinggi benda ketika dijatuhkan adalah H1 dan benda memantul setinggi H2 dari lantai dengan menggunakan persamaan gerak jatuh bebas, kecepatan benda ketika mengenai lantai dan kecepatan memantulnya dapat dinyatakan dengan H1, H2, maka V1 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H1 dan V1 aksen sama dengan min akar dari 2 dikali gravitasi dikali dengan ketinggian H2. Maka diperoleh nilai dari koefisien restitusi E sama dengan min akar dari H2 bagi H1. H1 adalah tinggi benda saat dijatuhkan.
H2 titik benda saat memantul kembali. Berarti kalau ini dari sini ya, ini bola dari sini ketika ke sini, ini adalah H1. Kemudian bola dari sini memantul ke sini nih, berarti ini H2. Memantul lagi yang ketiga sampai sini, berarti ini termasuk ke H3. Contoh soal. Sebuah bola kasih dilemparkan dari ketinggian 2 meter di atas lantai. Setelah menumbuk lantai, bola hanya dipantulkan setinggi 1,5 meter. Besarnya koefisien restitusi antara bola dan lantai adalah, maka E sama dengan akar dari H2 dibagi H1. E sama dengan akar dari 1,5 dibagi 2. Maka E sama dengan 3/4. E sama dengan setengah akar 3. Jawabannya adalah C. Yang ketiga adalah tumbukan tak lenting sama sekali. Tumbukan tak lenting sama sekali adalah tumbukan yang sama sekali tidak lenting. Pada tumbukan tak lenting sempurna, benda yang bertumbukan melekat satu sama lain. Oleh karena itu, kecepatan benda setelah tumbukan sama, yaitu V1 aksen sama dengan V2 aksen. Pada tumbukan ini, jumlah energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan, ya, energi kinetik lebih besar dari setelah tumbukan, energi kinetik aksen. Berarti EK itu lebih besar dari EK aksen. Pada tumbukan tak lenting sama sekali berlaku hukum kekekalan momentum. M1 dikali V1 sama ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Nah ini ya. Nah ini ketika ada dua benda, yang satu orang yang satu bola, ketika tumbukan itu adalah tidak lenting sama sekali, maka ketika kedua benda tersebut bertumbukan, maka dia akan melekat menjadi satu. Nah seperti itu. E sama dengan 0, berarti E sama dengan min V2 aksen, min V1 aksen dibagi V2 min V1. 0 sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 min V1. V2 aksen dibagi dikurangi V1 aksen sama dengan 0. V2 aksen sama dengan V1 aksen. Artinya kecepatan benda 1 dengan benda 2 setelah tumbukan adalah sama. Nah, dilihat ya. Nah, ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Ketika dia bertumbukan, maka dia akan melekat menjadi satu. Contoh soal. Sebuah peluru yang masanya 20 gram mengenai segumpal lilin mainan yang masanya 200 gram dan tergantung pada serta sekali yang panjang. Peluru itu masuk dan melekat pada lilin mainan. Jika kecepatan peluru sebelum mengenai lilin adalah 200 meter per sekon, maka besarnya kecepatan lilin mainan setelah peluru tersebut masuk di dalamnya adalah, ini berarti M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. M1-nya berapa? 0 ditambah 0,02 V1-nya dikali dengan 200 sama dengan 0,2 ditambah 0,02 dikali V aksen. Seperti itu ya. Maka 4 sama dengan 0,22 V aksen. V aksen sama dengan 4 dibagi 0,22. Maka hasilnya adalah 18,2 meter per sekon. Nah ini ya, ini ada simulasi di sini. Ketika koefisien restitusinya 1, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan menjadi tumbukan lenting sempurna. Ketika koefisien restitusinya 0, ini, nah dia akan melekat, ya. Dia akan melekat. Ini sama aja dengan tumbukan lenting sebagian. Ya, kalau lenting kalau tidak lenting sama sekali, nah, tidak ada. Berarti ini hanya tumbukannya lenting sempurna dengan lenting sebagian. Seperti itu, ya.
Coba ini ada satu latihan soal dikerjakan biasa di buku tugas. Nanti foto yang diupload melalui link absen yang sudah saya bagikan adalah foto jawaban dari soal ini ya. Terima kasih. Jika penjelasan saya kurang jelas, silakan bisa ditanyakan lewat Japri boleh, kemudian lewat grup juga boleh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.